Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, pada masa seperti ini, semua jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, dengan cara makan makanan yang bergizi, memakai masker jika hendak pergi keluar rumah, serta menjaga jarak dengan orang lain. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah ilmu yang kita punya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa ya untuk mengisi absensi pada Google Form. Dan linknya sudah Ibu bagi ya pada grup WhatsApp. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi IPA tentang gaya gravitasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini supaya siswa dapat mengidentifikasikan gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari. Mari belajar bersama, disimak dengan benar ya anak-anak. Nah anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gaya? Ya, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan pada sebuah benda. Besar suatu gaya dapat kita hitung dengan menggunakan alat yang bernama dinamometer. Dan satuan gaya dapat dinyatakan dalam Newton. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat sebuah mainan terbuat dari tanah liat atau vas bunga terbuat dari tanah liat? Mengapa ya bisa seperti itu? Ya, karena sebuah tanah liat bisa dibuat atau dibentuk menjadi sebuah keanekaragaman seperti vas bunga, mainan, dan lain-lain. Hal itu terjadi karena sebuah gaya mempunyai sifat. Sifat-sifat gaya yang pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Contohnya, ketika kita bermain tanah liat, kita dapat membuat berbagai macam bentuk benda dari tanah liat. Hal itu dapat terjadi karena gaya pada tangan kita menyebabkan bentuk tanah liat dapat berubah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Sifat yang kedua yaitu gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Contohnya bisa terjadi saat kita bermain tenis meja. Ketika kita memukul bola kepada lawan, bola akan dipukul kembali oleh lawan kepada kita. Sifat gaya yang ketiga yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam, atau sebaliknya, benda diam bisa menjadi bergerak. Contohnya, benda diam menjadi bergerak ketika kita mendorong meja. Nah, contoh dari benda bergerak menjadi diam ketika kita menangkap bola yang sedang menggelinding di tanah. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari gaya. Nah, sekarang kita akan mengenal apa saja sih macam-macam dari gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya magnet.
Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Magnet biasanya terbuat dari bahan besi ataupun bahan baja. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet biasanya disebut sebagai magnetis. Nah, contohnya seperti paku, peniti, dan lain-lain. Nah, barang-barang yang tidak bisa ditarik oleh magnet biasanya disebut non-magnetis. Contohnya seperti pensil, penghapus, kayu, plastik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat pergesekan antara dua permukaan benda. Jadi, gaya gesek dapat timbul ketika dua benda saling bersentuhan. Nah, contohnya ketika kita bermain bola. Bola yang kita gelindingkan di tanah, lama-kelamaan bola tersebut akan diam dengan sendirinya. Dikarenakan gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara permukaan tanah dan bola. Yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot kita. Contohnya, ketika kita mendorong meja, maka kita akan menggerakkan otot tangan kita untuk mendorong meja. Yang keempat yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contoh dari gaya listrik adalah ketika kita menggosokkan penggaris plastik pada rambut kita. Maka penggaris plastik tersebut dapat menarik sobekan-sobekan kecil dari kertas-kertas. Mengapa demikian? Karena penggaris plastik yang telah digosokkan pada rambut yang kering akan memiliki muatan listrik dikarenakan kelebihan elektron. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di dalam alam semesta ini. Nah, anak-anak, barusan kita sudah belajar dan mengenal tentang sifat-sifat gaya beserta macam-macam gaya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang gaya gravitasi. Nah, Ibu tanya, apakah kalian masih ingat apa itu gaya gravitasi? Ya, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gravitasi yaitu: 1. Dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Jadi, semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, yang kedua, dipengaruhi oleh bentuk dan berat benda. Jadi, semakin berat benda akan semakin besar gaya gravitasinya. Contohnya, ketika Ibu hendak menjatuhkan sebuah batu dan gumpalan kertas, akan Ibu jatuhkan secara bersama-sama. Nah, yang akan jatuh terlebih dahulu yang mana? Ya, yang jatuh terlebih dahulu yaitu batu. Mengapa demikian? Karena batu dan gumpalan kertas lebih berat
batu dari gumpalan kertas. Nah, selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk benda yang mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda. Jadi, contohnya ibu mempunyai sebuah gumpalan kertas lagi dan selembar kertas. Akan ibu jatuhkan bersama-sama. Yang akan jatuh terlebih dahulu yang mana? Nah, yang pasti adalah gumpalan kertas yang akan jatuh terlebih dahulu. Nah, anak-anak, contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya gravitasi biasanya dimanfaatkan dalam suatu tradisi di Pulau Nias, yaitu lompat batu. Nah, biasanya disebut dengan fahumbo. Contoh yang kedua yaitu ketika kita melempar atau menendang bola melambung ke atas, bola tersebut akan kembali jatuh ke bawah. Nah, contoh yang ketiga yaitu ketika buah kelapa jatuh dari atas pohon. Nah, contoh keempat yaitu ketika sebuah benda di atas meja jatuh ke lantai. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan apa itu gaya, apa saja macam-macam dari gaya dan sifatnya, beserta apa sih itu gaya gravitasi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta agar kalian mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran kali ini. Tugas pertama yaitu kalian membuat video tentang praktek gaya gravitasi di rumah. Nah, tugas kedua yaitu kalian mengerjakan soal-soal yang ada pada buku tema. Nah, jangan lupa video dan hasil pengerjaan tugas 2 dikirim pada WhatsApp ibu ya. Nah, tugas itu ibu tunggu sampai besok pagi. Nah, anak-anak jangan lupa ya, selalu semangat untuk belajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari kali ini dapat berguna bagi kita dan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu guru pamit dulu ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.